Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal tentunya. Gimana kabarnya kalian semua cuy, sehat kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini, Mimin akan menceritakan Donghua Immortality Season 4 full. Bagaimana sang pahlawan Fang Han dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk melintasi dunia fantasi yang luas. Dengan berpegang teguh pada penolakan yang tak tergoyahkan untuk menerima kekalahan. Dia memecahkan kode kemampuan supernatural dan mengubah tubuh fana menjadi tubuh abadi. Fang Han akan mengungkap dunia baru dan makmur yang dipenuhi dengan makhluk abadi, iblis, dan manusia. Bersama dengan senjata sihir inovatif yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Fang Han akan menghadapi antara makhluk abadi dan iblis cinta dan benci. Oke dah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas alur cerita dari Immortality Season 4. Let's go! Diceritakan saat pada bulan Mei, tahun keempat Guanghe era Xuan Huang, ada kejadian aneh di Laut Selatan. Bintang jatuh dari langit mendarat di Pulau Baima. Memicu kebakaran besar yang menghanguskan daerah hingga ratusan mil dan banyak korban jiwa dan luka-luka. Para kultivator dari Pulau Wangui meminta bantuan kepada sekte Taiyi. Ratusan murid dikirim untuk menyelidikinya. Namun setelah ratusan murid tersebut sampai di pulau, mereka semua menghilang. Dan untuk mencari tahu kebenarannya, Zhao Xuanyi, murid sejati sekte Taiyi, menawarkan diri. Dia pergi sendirian ke Pulau Baima, tapi disergap oleh orang misterius. Terpaksa menggunakan eliksir emas dalam pertarungan dan nyaris lolos. Pada titik ini situasinya menemui jalan buntu. Berbagai sekte abadi menutup mata dan tidak mau ikut campur. Zhao Xuanyi hampir mati dan hanya membawa pulang batu misterius. Dan masalah bintang jatuh di Pulau Baima belum selesai. Untuk itu semua dilaporkan Song Weiyi kepada tetua agung sekte Taiyi, Master Huntian. Dia, Song Weiyi, juga menambahkan jika semua murid sejati sudah lama menunggu tetua di aula utama. Lalu Master Huntian menanyakan tentang keadaan Zhao Xuanyi. Dan Song Heiyi mengatakan jika dia, Zhao Xuanyi, sudah meminum eliksir keabadian dan sedang beristirahat. Kemudian Song Weiyi bertanya kepada tetua agung, kenapa tetua agung sampai saat ini menyelidiki masalah itu. Kemudian tetua agung menjawab jika iblis jauh di luar angkasa akhir-akhir ini gelisah. Saat ini diperlihatkan ada dua orang sedang terbang. Mereka sedang menuju ke Laut Selatan. Tak berapa lama mereka akhirnya sampai juga di Laut Selatan. Salah satu dari mereka mengeluarkan kapal awan merah cerah dan itu untuk tempat mereka beristirahat. Dan juga untuk kendaraan mereka mengarungi Laut Selatan. Kemudian mereka sampai di suatu tempat, mereka menemukan koral merah. Koral itu adalah bahan langka yang bisa digunakan untuk membuat pil esensi. Dengan menggunakan teknik panduan spiritual untuk menyerapnya, maka itu bisa memulihkan kekuatan super dan ki sejati. Kini mereka baru menyadari jika air laut sedang surut. Dan itu bagi mereka merupakan hal yang aneh. Kini diperlihatkan di tempat pemurnian pil esensi, terlihat ada seseorang senior Hua yang sedang bermeditasi dan melatih kekuatannya. Dia didampingi oleh seseorang yang bernama Wan Luwu.
石门的规矩，都是太一门界仙道各门各派的弟子。战，我们更应提防太一门。 Di saat Wan Luo sedang berbicara dengan Hua, tiba-tiba dari luar ada seseorang Fang Qingwei yang memanggilnya dan ingin bertemu dengannya. Di saat bersamaan senior Hua berhasil menyempurnakan labu iblis. Kini labu iblis telah menjadi harta karun tertinggi. Lalu senior Hua keluar untuk menemui Fang Qingwei. Dan di sana senior Hua mengatakan jika Fang Qingwei adalah pemenang dari turnamen daftar Shenhe. Fang Qingwei bisa dianggap salah satu rekan yang luar biasa di sekte Yuhua. Hal yang tidak disangka ternyata senior Hua memberikan labu Ruyi, dan labu itu yang telah ditingkatkan oleh avatar kekuatan besar Panwu-nya senior Hua. Asap emas Ruyi di dalamnya dapat menggerakkan kekuatan 100 kuda. Di sisi lain terlihat Fang Han, Long Xuan, dan Fang Xiaolin yang sedang berlayar di Laut Selatan. Mereka saat ini sedang mendekati badai karena rasa penasaran mereka. Akhirnya kini mereka melihat ular raja hitam sedang di titik terendahnya karena ingin meningkatkan kekuatan kultivasinya menjadi tingkat Jiao. Kemudian mereka bertiga menyerang ular raja hitam dan berencana untuk mengambil empedunya. Namun biarpun ular itu berada di titik terendahnya, mereka bertiga sangat kewalahan melawannya. Saat ini terlihat Fang Han, Long Xuan, dan Fang Xiaolin sedang berjuang melawan serangan mental dari ular raja hitam. Untungnya mereka semua sudah terbebas dari serangan mental. Namun serangan dari ular hitam masih terus berlanjut. Kini mereka bertiga terlihat sedang melawan serangan itu. Di sisi lain terlihat ada dua orang yang juga sedang berlayar di Laut Selatan. Salah satu dari mereka bernama Qingwei. Salah satu orang lagi bernama Xiaoxi. Di sana terlihat mereka sedang membicarakan para kultivator dengan kekuatan avatar yang juga sedang berlayar di Laut Selatan. Xiaoxi mengatakan kepada Qingwei jika kelak para kultivator individu itu bisa bersatu, maka mereka bisa menjadi kekuatan yang bisa menyaingi 10 sekte abadi. Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan 10 sekte abadi? Dan semua orang itu bisa dikalahkan dengan kekuatan labu Ruyi milik Qingwei. Sehingga bahkan master di alam avatar energi sejati ganda pun mungkin tidak bisa melawannya. Kemudian ada dua orang lagi yang menghampiri mereka. Seraya berkata jika ayahnya Xiaoxi juga merupakan seorang kultivator individu dari Laut Selatan. Tujuan perjalanan mereka saat ini adalah untuk pergi ke reruntuhan, untuk latihan dan cari kesempatan langka. 花费大代价让你恢复，如此，我们也没必要去不夜岛了。那些散修，恐怕连你一葫芦都接不住，更是华师兄指明要拜访的人物。为我羽化门再添真传弟子，魔气，实力更胜从前10倍。 Intinya untuk membuat diri mereka menjadi murid sejati dan memperkuat pamor sekte. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga saling debat, dan dari sini bisa diketahui jika mereka berdua ini diutus juga oleh senior Wan Luo atas perintah senior Hua. Kini terlihat Fang Han sudah memasuki perut ular raja hitam. Ternyata di perut ular hitam itu bisa menyerap kekuatan super. Menurut Fang Han, pantas saja dia ular hitam berani untuk menelan kultivator di alam avatar. Dan monster iblis kuno ini spesies langka, jadi wajar saja susah dihadapi. Di sana di dalam perut ular, Fang Han bertemu dengan seseorang dan seseorang itu terbangun dari istirahatnya karena mendengar keributan yang dibuat oleh Fang Han. Orang itu memberi saran kepada Fang Han jika dia ingin keluar dari perut ular hitam, maka caranya adalah memakai air sungai Huangquan yang korosif. Semakin lama mereka di sana, maka semakin kecil peluang untuk kabur.
Lalu Fang Han mengatakan jika dirinya juga merasakan lokasi mantra lupa. Dan Fang Han ingin mencari keberadaan Fang Xialin dulu. Baru setelah itu mereka bisa keluar bersama-sama. Di sisi lain terlihat Fang Xialin juga sedang berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan dia juga terlihat sedang mencari Fang Han. Namun seseorang itu memperingatkan kepada Fang Han jika energi Fang Han sudah semakin menipis. Dan kalau Fang Han tidak segera pergi dan keluar dari perut ular itu, maka semuanya akan benar-benar terlambat. Namun Fang Han tetap ingin mencari Fang Xialin. Dia meminta waktu sedikit lagi. Kini terlihat Fang Xialin sedang dalam kondisi yang benar-benar tidak baik. Dia saat ini terlihat sedang terjebak dan terhimpit. Dia juga sampai berpikir akan mati mengenaskan di dalam perut monster itu. Untungnya di saat yang seperti itu, Fang Xialin dan Fang Han bertemu di sana. Fang Han terlihat sedang berusaha untuk menyelamatkan Fang Xialin. Di sisi lain terlihat Long Xuan sedang berusaha untuk menyerang monster ular itu dari luar. Dia berusaha menembus perut ular itu dan usahanya kini telah membuahkan hasil. Fang Han dan Fang Xialin kini bisa keluar dengan selamat dari perut ular. Diketahui saat ini ular hitam itu dalam keadaan terluka parah. Lalu mereka berdua ingin sekalian menghabisi ular itu. Saat ini terlihat di sebuah aula besar para tetua sekte sedang berkumpul. Di sana Senior Hua sedang menghadap ke tetua agung. Senior Hua mengatakan jika perang antara para makhluk abadi melawan iblis sudah dekat. Dan para kultivator iblis merajalela. Akhir-akhir ini sering terjadi anomali di Laut Selatan. 10 sekte abadi harus bersatu dan bersama untuk melawan musuh. Sekarang sekte Tiayi telah mengirim utusan untuk membentuk aliansi penegakan hukum di antara 10 sekte abadi. Senior Hua berencana untuk mengambil kesempatan itu untuk pergi ke sekte Tiayi dan mencari peluang aliansi. Sontak saja semua orang yang berada di sana yang mendengar itu sangat terkejut dan tak luput juga dengan tetua agung. Lalu tetua agung mengatakan kepada Senior Hua, jika sekte Yuhua telah diwariskan secara turun-temurun dan telah berdiri kokoh di dunia agung Xuan Huan sebagai salah satu dari 10 sekte abadi, maka dari itu tidak perlu membentuk aliansi dengan yang lain. Dan alasan mengapa sekte Tiayi secara nominal pemimpin dari 10 sekte abadi hanyalah karena mereka punya artefak abadi tungku abadi kekal. Namun jika Senior Hua bertekad, maka tidak ada salahnya membentuk aliansi yang tidak bisa dipecahkan dengan sekte Tiayi. Lagi pula hal ini memang akan menguntungkan prestasi dan status mereka di antara 10 sekte abadi. Senior Hua juga menyampaikan jika dirinya akan memastikan sekte Tiayi akan bergabung dengan mereka. Dan itu akan meningkatkan posisi mereka di antara sekte abadi. Di sisi lain terlihat mereka bertiga, Fang Han, Fang Xialin, dan juga Long Xuan sudah kembali berlayar lagi. Terlihat juga Fang Han sedang mengobati Fang Xialin dan kini terlihat Fang Xialin sudah pulih kembali. Kini diperlihatkan rombongan King Wei sudah sampai di pulau Nokturnal di Laut Selatan. Mereka terlihat kagum dengan kemegahan pulau itu. Di sana Xiaoxi disambut oleh beberapa pelayan dan ternyata di pulau itu merupakan rumah dan istana Xiaoxi. Tuan Xiao yang merupakan ayahnya Xiaoxi pun menyambut kedatangan anaknya. Lalu Xiaoxi memperkenalkan semua rombongannya kepada ayahnya. Lalu mereka semua duduk di suatu tempat sambil bercengkrama. Di sana terlihat mereka sedang membicarakan tentang Fang Han.
Diketahui ternyata mereka semua ada dendam dengan Fang Han. Lalu Tuan Xiao berencana untuk mengajak mereka semua ke Laut Selatan. Selain di sana Tuan Xiao ada kepentingan, dia juga ingin bertemu dan menyerang Fang Han. Namun sebelum itu Tuan Xiao sudah menyiapkan sebuah acara yang sangat mewah. Di sana dia mengundang 4 penguasa pulau yang kuat dari Laut Selatan untuk berkumpul. Di acara itu mereka akan membahas pembentukan aliansi pertahanan bersama. Dan hari aliansi akan menandai akhir dari Laut Selatan yang berantakan. Saat ini pertemuan itu sedang berlangsung dan di sana semua pemimpin Laut Selatan sudah berkumpul. Dari percakapan di sana dapat diketahui jika di sana akan diadakan pemilihan atau penunjukan untuk pemimpin dari beberapa sekte. 海恐怕永远是一盘散沙。今日一聚，从今往后我们五岛合力，发布悬赏令，通缉南海40大岛。好热闹啊！诸位，化门的弟子，老夫不请自来。 Namun pembicaraan itu dikacaukan oleh seseorang. Tamu yang tak diundang yaitu penguasa Pulau Jueming. Dan tak lama dari kekacauan itu, seorang pelayan tiba-tiba memberitahu jika tamu kehormatan sudah datang. Di sisi lain, kelompok Fang Han dan yang lainnya sedang melanjutkan perjalanannya mereka mengarungi Laut Selatan. Tiba-tiba kekuatan alam bawah sadar Fang Han mengatakan jika dirinya merasakan kehadiran air Huang Quan. Tak lama kemudian Fang Han dan teman-temannya bertemu dengan ular hitam lagi. Di sana dia melihat ular hitam itu sepertinya terluka parah. Kali ini mereka bertiga bertekad untuk menyerang ular hitam itu karena mereka masih tertarik untuk memiliki empedu ular hitam. Terlihat Fang Han dan rekan-rekannya sudah sampai di sebuah tempat yang menurut mereka angker dan seperti labirin. Di sana mereka terlihat sangat waspada karena mereka tidak ingin terjebak di dalam ilusi ular hitam. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di lembah iblis. Ternyata dugaan mereka sangat tepat. Kini diam-diam terlihat ular hitam sedang mengincar dan bersiap untuk menyerang mereka bertiga. Pertempuran itu pun tak terelakkan lagi. Setelah berupaya cukup lama, akhirnya mereka terutama Fang Han bisa mengalahkan monster ular hitam itu. Namun ada satu hal lagi yang masih menjadi kendala bagi mereka, yaitu untuk menembus formasi batu yang kini ada di sekitar mereka. Di satu sisi kini senior Huan Zhen sudah sampai di Pulau Nokturnal di kediaman Tuan Xiao. Lalu kedatangan senior Huan disambut oleh beberapa tetua yang juga hadir di Pulau Nokturnal. Saat ini mereka semua telah sampai di tempat perjamuan dan di sana Tuan Xiao memperkenalkan semua pengunjung kepada senior Huan. Namun senior Huan saat ini terlihat sedang tidak baik-baik saja karena dia berkali-kali batu. Karena penguasa Pulau Jueming tidak diperkenalkan oleh Tuan Xiao kepada senior Huan, kini penguasa Pulau Jueming itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada senior Huan. Dia juga memberikan senior Huan sebuah hadiah dan cindera mata. Kemudian dengan hadiah itu penguasa Jueming meminta satu eliksir ajaib dari senior Huan. Ternyata tindakan Tuan Jueming itu membuat Tuan Xiao menjadi murka. Tuan Xiao memarahi dan menegur penguasa Jueming di depan semua para undangan. Akan tetapi penguasa Jueming memiliki alasan yang sangat kuat. Karena dengan berkat eliksir Tuan Huan Zhen, kultivasi bisa sangat meningkat dengan pesat. Mereka semua yang ada di pertemuan itu merupakan pejalan spiritual. Jadi dengan anugerah dari senior Huan, pasti kultivator mereka akan meningkat. Namun kini senior Huan mengatakan dengan halus untuk menolak hadiah dari penguasa Jueming.
了这酒席的兴致，几位可识得此物？希望能对岛主有所帮助。在下身患顽疾。 dengan alasan jika hadiah itu akan menjadi sangat mubazir jika dia senior Huan menerimanya. Kini giliran Tuan Xiao yang memberikan cindera mata untuk senior Huan. Dan benda-benda itu merupakan benda langka yang ada di dunia. Tuan Xiao mencari benda itu sampai ke seluruh Laut Selatan. Senior Huan kemudian melihat semua benda-benda itu yang ternyata benda itu merupakan sebuah kayu langka. Benda-benda itu merupakan benda yang tidak dicari oleh senior Huan. Lalu penguasa Cuemi mengatakan kepada semua orang jika mereka semua telah menipu Tuan Huan. Kemudian dia juga berkata dan berterus terang jika dirinya sekali lagi menginginkan satu eliksir ajaib. Kali ini Tuan Huan mengabulkan permintaan penguasa Cuemi. Tuan Huan memberikan satu eliksir yang dia buat sendiri. Lalu sebagai tanda terima kasih, penguasa Cuemi bersedia untuk membantu mencarikan apapun yang diminta oleh Tuan Huan. Kemudian Tuan Huan mengatakan kepada semua orang, jika dirinya ingin meminta bantuan, lalu Tuan Huan mengeluarkan kayu ziwu. Dan ternyata kayu itulah yang Tuan Huan cari selama ini. Kemudian beberapa orang di sana melihat kayu itu satu persatu. Dari sana orang-orang bertanya tentang keistimewaan kayu tersebut. Karena jika dilihat dari kasat mata, kayu itu tidak memiliki keistimewaan apa-apa. Sehingga Tuan Huan menjelaskan kepada semua orang, jika memang kayu itu sebenarnya adalah kayu biasa namun agak langka saja. Di sini Tuan Huan menjelaskan jika dirinya memiliki penyakit parah. Dan kayu ziwu yang dipandang seperti tidak berguna ini justru menjadi satu-satunya obat untuk Tuan Huan bertahan hidup. 就算是寻遍南海，比较稀少罢了。既是凡俗之，几位可识得此物？气，又怎能作为药引？在下身患顽疾。 Saat ini terlihat di suatu tempat tetua agung sedang berbincang dengan seseorang. Di sana mereka menanyakan tentang sikap tetua agung yang menyetujui tentang rencana senior Hua. Dan yang bertanya tentang hal itu semua adalah Jilan, salah satu dari murid tetua agung yang sangat pintar. Lalu tetua agung sedikit memberikan gambaran kepada Nona Jilan. Ternyata tetua agung mengetahui tentang rencana tersembunyi dari senior Hua Tiandu. Tetua agung juga menilai jika sekte Taiyi merupakan sekte yang kaku dan ekstrim, yang pada akhirnya malah seperti bencana Linglong 3000 tahun yang lalu. Dan itu membuat dunia kultivasi kacau balau. Dan kultivasi itu tentang penyempurnaan pikiran. Tetua menganggap jika kerjasama dengan sekte Taiyi juga tidak masalah. Lalu murid Jilan berkata jika dia akan mematuhi ajaran pemimpin sekte yaitu Tetua Agung. Lalu Tetua Agung juga berpesan kepada murid Jilan. Beliau mengatakan jika semuanya sudah ditakdirkan. Kita semua hanya pion dalam permainan ini. Tetua Agung meminta agar mereka fokus saja dengan kultivasi mereka masing-masing, agar supaya bisa mencapai keabadian. Kemudian murid Jilan dan rekannya mereka berbincang di taman. Mereka berasumsi jika sekte Yuhua ke depannya akan semakin susah. Mereka juga mengatakan jika jalan sekte Yuhua sama seperti jalannya Fang Han. Karena rasa penasarannya, mereka saat ini merencanakan untuk menyelidiki apa yang terjadi di Laut Selatan. Di sisi lain terlihat Fang Han beserta dua rekannya masih berusaha untuk memecahkan labirin batu yang mengelilingi mereka. Mereka sudah sangat kuat untuk berusaha dan ternyata upaya mereka hanya sampai menembus ke labirin lapisan kedua. Saat ini semakin mereka berusaha keras untuk menembus labirin menggunakan energi spiritual mereka, maka labirin-labirin itu semakin erat dalam membuat lapisan labirin. Kekuatan labirin itu seperti cermin, semua serangan energi sejati akan dipantulkan balik. Lalu di saat yang genting seperti itu, kekuatan jiwa alam bawah sadarnya Fang Han memberikan saran
agar Fang Han memasukkan bangkai Raja Ular itu ke gambar naga pasif. 方寒，知道。竟然能收到王蛇。 Kemudian Fang Han melaksanakan apa yang disarankan oleh jiwa alam bawah sadarnya. Dan cara itu cukup berhasil, kini mereka bisa menembus labirin itu. Dari sana diketahui jika Fang Han memiliki kekuatan setingkat Dao. Dan hal itu membuat Long Huan terkejut. Karena dia baru kali ini mengetahui jika Fang Han memiliki kekuatan setinggi itu yang dia rahasiakan. Di sisi lain kini terlihat di Pulau Nokturnal Senior Hua sedang berpamitan kepada semua tamu undangan. Semua tetua dan penguasa yang hadir di sana mengantar kepulangan Senior Hua. Lalu setelah kepulangan Senior Hua, tetua Xiao mengumpulkan teman-teman anaknya dan di sana tetua Xiao dan yang lainnya mempertanyakan tentang maksud dan tujuan dari Senior Hua. Mereka juga merencanakan untuk merebut Samsara Ding. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi untuk meminta eliksir Senior Huan. Akan tetapi juga bisa membuat aliansi 5 pulau dan menjadi jagoan di Laut Selatan. Di sisi lain saat ini terlihat Fang Han sedang berkomunikasi dengan jiwa alam bawah sadarnya. Mereka memiliki rencana untuk memindahkan kekuatan tubuh ular hitam ke tubuh Fang Han. Dengan teknik transplantasi, namun hal itu tentunya dengan berbagai resiko rasa sakit yang akan diterima oleh Fang Han. Di sisi lain terlihat Long Xuan dan Fang Xialin sedang berada di suatu tempat. Mereka menemukan sesuatu yang aneh. Kini penguasa Pulau Malapetaka sedang berada di sebuah kuil. Dan di sana dia mengambil potongan kayu yang dicari oleh Tuan Huan. Ternyata kayu itu disembunyikan oleh sekte iblis di salah satu kuil. Di suatu tempat saat ini terlihat seseorang bernama Zilongzi sedang memberikan laporan mengenai iblis-iblis yang akhir-akhir ini melakukan pergerakan. Dan untungnya mereka masih belum cukup kuat untuk membantu perang makhluk abadi melawan iblis yang akan tiba. Katanya saat ini sedang dilakukan investigasi dan dia terkena masalah dengan sekte Taiyi. Sekte Taiyi memang memiliki niat busuk yang sepertinya ingin memancing keributan. Akan tetapi untuk sekarang masalah ini bisa dikesampingkan dulu. Dan yang benar-benar membuat resah adalah Laut Selatan. Posisi tetuanya kini semakin sulit untuk dipertahankan. Sepertinya masalah ini tidak hanya melibatkan mereka, namun juga seluruh dunia Shuanghuan. Di sisi lain saat ini terlihat Fang Xialin dan Long Xuan sedang berada di gua terbalik. Saat itu Yin dan Yang dalam keadaan terbalik dan tanpa bantuan kekuatan super, batu-batu yang ada di gua itu bisa mengambang secara alami. Para kultivator individu di Laut Selatan tidak mungkin bisa membuat formasi mekanisme sekuat itu. Tak berlangsung lama mereka berdua akhirnya mendapatkan serangan sonik dari gua tersebut. Menurut mereka mungkin saja nantinya akan semakin banyak lagi serangan yang akan datang. Keadaan mereka berdua saat ini sangat tidak baik-baik saja. Batu-batu yang mengambang itu memiliki medan magnet yang dapat menyerap energi logam termasuk sebuah pedang. Setelah energi logam itu terserap, pedang itu akan dibuat untuk melakukan serangan balik kepada pemiliknya. Sehingga pedang itu menyerang balik. Fang Xiaolin dan Long Xuan, saat ini mereka berdua sedang berjuang melawan serangan demi serangan yang ada di gua Bali. Di sisi lain terlihat Fang Han sedang berjuang melawan rasa sakit akibat dari pemasukan kekuatan ular hitam ke tubuhnya.
Kini Fang Xiaolin dan Long Xuan sedang berjalan menuju ke tempatnya Fang Han. Di sana Fang Xiaolin dan Long Xuan melihat dan mengamati proses di mana Fang Han memasukkan energi ular hitam yang begitu besar ke dalam tubuhnya. Kini diperlihatkan penguasa Pulau Malapetaka yang ada di sebuah kuil. Dia ternyata sedang menunggu seseorang. Penguasa terlihat sedikit jengkel karena orang yang ditunggu datang sedikit terlambat. Kembali lagi ke Fang Han, kini terlihat proses penyerapan energi ular hitam itu sudah selesai dan terserap dengan sempurna ke dalam tubuhnya. Lalu Long Xuan menghampiri Fang Han dan mengatakan jika saat ini Fang Han memiliki kekuatan yang setara dengan 2000 kuda Shuanghuan. Kemudian Fang Han memberi rekan-rekannya masing-masing sebuah benda, yaitu eliksir vitalitas dari Raja Ular Air Hitam. Eliksir itu dapat membantu memulihkan dan meningkatkan kekuatan mereka berdua. Itu untuk berjaga-jaga jika ada serangan lanjutan yang lebih besar. Karena orang yang membuat formasi juga tidak akan mudah menyerah, jadi mereka harus lebih siap. Di sisi lain saat ini terlihat penguasa Malapetaka sedang berbincang dengan seseorang, yaitu perwakilan dari sekte Taiyi. Dari pembicaraan mereka berdua dapat diketahui jika Fang Han mencari kayu langka itu hanyalah sebuah kedok belaka. Penguasa Pulau Malapetaka sedang merahasiakannya walaupun dia sudah mengetahui tujuan dari Tuan Huan. Ternyata di kuil itu ada seseorang yang menyelinap, akan tetapi seseorang itu belum terdeteksi oleh keduanya. Kini terlihat Fang Han dan dua rekannya sedang berusaha lagi untuk memecahkan formasi batu melayang, dan kini mereka bertiga dihampiri oleh seseorang. Saat ini Fang Han dan rekan-rekannya telah bertemu dengan seseorang yang ternyata orang itu adalah penguasa Malapetaka. Beliaulah yang membuat formasi itu, dan kini penguasa Malapetaka itu menegur Fang Han dan teman-temannya karena telah menerobos formasi yang dia buat. Lalu Fang Han dan rekan-rekannya mengatakan jika penguasa Malapetaka merupakan buronan Pulau Wagui abadi. Kini Fang Han dan teman-temannya mulai menyerang penguasa Malapetaka. 倒是像我们在龙渊省酒馆中。不倒大阵，来自妖。此人便是绝命岛主。他们掌教起来。 Tiba-tiba saat ini mereka bertiga tersedot ke Samsara Ding dan satu persatu serangan kini mulai berdatangan. Karena yang menyerang mereka adalah makhluk surgawi tingkat rendah. Maka setelah dibunuh, makhluk abadi surgawi itu tidak meninggalkan energi spiritual, melainkan hanya membentuk sebuah kristal-kristal. Saat ini mereka sedang mencari penguasa Malapetaka dan mereka telah sampai di kuil batu. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Mereka mendapat banyak serangan dari makhluk surgawi tingkat rendah. Dan yang lebih tidak bisa diduga saat ini mereka mendapat serangan ilusi. Jadi di antara mereka berdua saling menyerang. Setelah beberapa lama akhirnya Fang Han berhasil untuk memecahkan ilusi layar 100 hantu milik penguasa Malapetaka. Saat ini Fang Han sedang berada di tempat yang sama dengan penguasa Malapetaka di kuil batu. Saat ini Fang Han dan penguasa Malapetaka sedang saling menyerang. Terlihat di sini Fang Han mulai kewalahan untuk menghadapi serangan dari penguasa Malapetaka. Namun setelah beberapa saat kemudian, Fang Han bisa membalikan keadaan sehingga penguasa Malapetaka bisa tumbang akibat dari serangan Fang Han. Terlihat di sini Fang Han juga bisa menembus Samsara Ding milik penguasa Malapetaka. Dan hal itu membuat penguasa Malapetaka menjadi semakin kagum dengan kekuatan Fang Han. Penguasa Malapetaka sampai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Fang Han ini. Karena menurutnya Fang Han memiliki kekuatan teknik yang mendominasi dan brutal. Itu tidak seperti murid sekte abadi pada umumnya. Dan dia, Fang Han, juga memiliki kekuatan iblis. Dengan kata lain, Fang Han bisa dikatakan sedang mencari kesetaraan dari semua makhluk. Kemudian Fang Han menghunuskan pedang kepada penguasa Malapetaka
sambil mengintimidasinya dengan berkata jika penguasa malapetaka memang seorang kultivator iblis dari kedai di Longyuan. Kemudian penguasa malapetaka mengatakan jika kaumnya para kultivator individu tidak bisa dibandingkan dengan kelompok dari murid sekte besar. Lalu orang-orang yang seperti penguasa malapetaka bisa saja disebut dengan pencuri besar. Lalu Fang Han mengatakan jika kelompok penguasa malapetaka merasa tidak puas dengan tindakan tirani Pulau Abadi Wanggui Abadi, maka mereka disarankan untuk pergi dan memperjuangkannya. Jika aturannya tidak adil, maka mereka diminta membuat aturan baru. Bukannya malah menindas yang lemah dan membunuh yang tidak bersalah. Dan juga menganggap nyawa manusia menjadi tidak berharga. Tidak menunggu waktu lama, Fang Han akhirnya membunuh penguasa malapetaka dengan sekali tebas menggunakan pedangnya. Tidak disangka hal itu disaksikan dari jauh oleh utusan dari sekte Taiyi. Utusan itu juga tidak menyangka jika penguasa malapetaka bisa dibunuh oleh murid junior dari sekte Yuhua. Saat ini bertempat di sebuah pantai. Di sana utusan sekte Taiyi melaporkan apa yang dia lihat dan juga dia meminta untuk dikirim bantuan. Di sisi lain, Fang Han saat ini menemui rekannya yang ternyata sudah terbebas dari ilusi. Saat ini Fang Han memasuki kuil untuk menyelidikinya. Kini rombongan dari tetua Xiao sudah mendekati Pulau Malapetaka. Dia, Tuan Xiao, juga mengetahui jika formasi batu itu telah ditembus. Dia berencana untuk mengambil keuntungan dari kondisi itu. Saat ini mereka, rombongan dari Tuan Xiao, sudah sampai ke Pulau Malapetaka. Rombongan Tuan Xiao bertemu dengan Fang Xialin dan Long Chuan. Di sana Tuan Xiao memperkenalkan diri dengan Fang Xialin dan Long Chuan. Tuan Xiao berkata jika dirinya adalah penguasa pulau nokturnal di Laut Selatan. Lalu Tuan Xiao melanjutkan pembicaraannya jika dirinya tidak sengaja mendengar informasi soal buronan besar si penguasa Pulau Malapetaka. Jadi Tuan Xiao menyuruh anaknya, Xiao Qi, untuk mengumpulkan jagoan-jagoan muda dari sekte Yuhua untuk membereskan masalah ini. Namun ternyata orang itu, penguasa Malapetaka, sudah mati duluan. Tuan Xiao kemudian berkata jika dia merasa Fang Han dan kelompoknya sudah membunuh penguasa Pulau Malapetaka beberapa waktu yang lalu. Tuan penguasa Malapetaka memiliki harta karun yang penuh dengan energi iblis. Dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimurnikan sendiri oleh murid sejati. Dengan kekuatan supernatural tingkat pertama, dan karena saat ini dia Tuan Xiao sudah berada di sana, maka dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tuan Xiao kemudian sembari pergi meninggalkan mereka semua, namun dia segera diikuti oleh Long Xuan. Sedangkan Fang Xialin bertugas untuk menghadang Xiao Xi dan teman-temannya. Kini sampailah Tuan Xiao dan Long Xuan di istana luar, Pulau Malapetaka. Long Xuan kemudian mengeblok semua akses masuk ke istana Malapetaka. Dan itu dilakukan agar Tuan Xiao tidak bisa memasuki istana itu. Saat ini terlihat di dalam tungku es, Fang Han ditemani jiwa alam bawah sadarnya sedang berproses untuk menyerap energi kuali itu. Namun konsentrasinya sempat terganggu karena adanya keributan di luar. 老夫推断，哪里走？方寒，一定就在这里。只有尽快完成炼化，才能多一分胜算。 Sedangkan di luar istana Tuan Xiao sedang berusaha untuk memasuki istana dengan alibi dia mau menolong murid yang terjebak di dalam kuali. Namun hal itu segera dicegah oleh Long Xian. Dia berusaha untuk menahan Tuan Xiao sebisa mungkin agar tidak bisa memasuki istana itu. Kini terjadilah perkelahian antara Long Xian dan Tuan Xiao.
Akan tetapi sungguh disayangkan Long Xian mengalami kekalahan di dalam pertarungan itu. Di sisi lain, Fang Xiaolin juga sedang melawan King Wei dan kawan-kawannya. Untungnya kekuatan King Wei dan teman-teman bisa diatasi oleh Fang Xiaolin. Biarpun King Wei saat ini memiliki labu ajaib, kini labu itu telah jatuh ke tangan Fang Xiaolin. Kini beralih ke istana Pulau Malapetaka. Di sana terlihat Tuan Xiao hampir saja memasuki ruangan kuali. Namun Long Xuan yang masih dalam keadaan terluka masih bisa memberikan serangan dan menghalangi Tuan Xiao. Namun sekali lagi Tuan Xiao bisa memberikan serangan balik kepada Long Xuan. Namun untungnya di saat Long Xuan sudah dalam keadaan terjepit dan terancam, tiba-tiba Fang Xiaolin datang menghampiri Long Xuan dan Tuan Xiao dengan membawa Xiaoxi sebagai sanderanya. Akhirnya adegan sandera menyandera itu dapat terhenti. Di sana masih terjadi perdebatan. Di dalam perdebatan itu dapat diketahui jika mereka semua disuruh senior Hua untuk bekerja sama dengan Pulau Nokturnal untuk menangkap penguasa Pulau Malapetaka. Tuan Xiao kini menjadi tamunya sekte Yuhua. Di saat mereka berdua, Fang Xiaolin dan Long Xuan dalam keadaan yang terhimpit dan terintimidasi, untungnya Fang Han segera keluar dan membantunya. Kini giliran Fang Han menyerang Tuan Xiao, dan kini Tuan Xiao berhasil dibunuh oleh Fang Han. Setelah Tuan Xiao terbunuh, kini rombongan dari Tuan Xiao termasuk Xiaoxi menyalahkan perbuatan Fang Han. Kemudian mereka semua dikurung oleh Fang Han dengan kekuatannya. Lalu Long Xuan mengingatkan mereka atas kejadian hari ini akan Long Xuan laporkan kepada Tuan Tianxing. Di sisi lain terlihat para murid sejati dari sekte Tianyi sedang membicarakan kematian penguasa Pulau Malapetaka dan juga kematian Tuan Xiao. Saat ini terlihat Fang Han dan rekan-rekannya sedang kembali dan berlayar mengarungi Laut Selatan. Di sana juga terlihat Long Xuan yang sedang memulihkan lukanya. Di samping itu mereka bertiga kini bercengkrama dan mengobrol ringan. Kemudian mereka mendapat kabar jika sekte Taiyi ingin bertemu dengan mereka. Kini mereka bertiga bergegas keluar untuk menemui tamu mereka. Benar saja setelah mereka keluar, kini mereka melihat beberapa murid sejati dari sekte Taiyi. Dia juga memperkenalkan diri sekaligus menanyakan tujuan mereka ingin bertemu dengan kelompoknya. Kini para murid sekte Taiyi itu mengatakan tujuannya, yaitu untuk berterima kasih kepada mereka murid-murid dari sekte Yuhua. Karena mereka telah menghabisi penguasa Malapetaka dan dengan begitu mereka telah membantu untuk menegakkan keadilan atas nama langit. Memulihkan jalan menuju abadi dan mereka sebagai perwakilan dari suku Taiyi mengucapkan terima kasih banyak. Yao Dian kemudian melanjutkan perkataannya. Dia kini membahas tentang harta karun tungku samsara yang didapatkan oleh tim Fang Han. Itu adalah harta karun dari 800 tahun yang lalu, ketika Raja Iblis Agung dari liam neraka yang mendatangkan malapetaka ke dunia. Ia dilukai oleh seniornya yang bernama Kun Yanzi, lalu kabur dan menyasar ke dunia manusia. Jadi mereka ingin melihat mayat penguasa Pulau Malapetaka dan juga ingin melihat tungku samsara. Mereka ingin melihatnya dengan alasan ingin mencatatkan jasa dari murid-murid Yuhua karena telah berhasil membunuh penguasa Malapetaka. Kali ini Long Xuan yang memiliki kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari murid Taiyi itu. Long Xuan mengatakan jika mereka murid Taiyi salah orang. Lalu dia juga mengatakan jika dirinya dan rekan-rekannya memang sedang mengejar penguasa Pulau Malapetaka. Akan tetapi ketika dia dan rekan-rekannya sampai, penguasa Malapetaka itu mati di tangan penguasa Pulau Nokturnal. Penguasa Pulau Nokturnal juga membawa tungku samsara itu. Intinya Long Xuan berbohong kepada murid-murid Taiyi.
Namun sangat disayangkan salah satu dari murid Taiyi itu mengetahui jika Fang Han lah yang membunuh penguasa malapetaka. Yang pada akhirnya Fang Han pun mengakuinya di hadapan para murid sejati sekte Taiyi. Kini murid-murid sejati dari dua sekte itu terjadi perselisihan. Mereka kini saling menyerang. Akan tetapi pertempuran itu tidak berlangsung lama. Fang Han dan teman-temannya segera pergi dan menghindari pertempuran itu. Para murid Taiyi juga tidak mengejar, namun mereka memiliki rencana untuk menghadang Fang Han dan teman-temannya di tempat pengambilan hadiah. 气船，所谓何事？ 悬赏地，等他们上门即可。 Saat ini terlihat Fang Han dan rekan-rekannya sudah berada di dasar lautan. Fang Han berencana untuk menyembunyikan tungku itu di dasar lautan untuk sementara waktu dan juga berjaga-jaga. Kini Fang Han menunjukkan beberapa kelebihan yang dimiliki tungku itu kepada rekan-rekannya. Dia menggunakan kekuatan ilusi tungku untuk merubah suasana di sekitar mereka dan itu cukup membuat Fang Xiaolin bahagia. Lalu mereka berbincang untuk merencanakan perjalanan ke depannya. Kemudian Long Xuan mengusulkan agar mereka pergi ke pasar laut Wang Wei. Karena di sana adalah tempat pengambilan hadiah dan langkah itu pastinya sudah terbaca oleh murid Taiyi. Long Xuan meyakinkan Fang Han jika di wilayah Wang Wei itu sangat ketat dan siapapun yang membuat onar di sana pasti akan langsung dihabisi. Di sana Long Xuan juga punya kepentingan untuk memperkuat kekuatan sejatinya. Pada akhirnya Fang Han pun menyetujui rencana itu. Di sisi lain saat ini terlihat wanita cantik penjaga gunung sekte. Dia sedang meminta bantuan dari temannya untuk menjaga adiknya, Qing Wei dan juga Fang Han, yang saat ini berada di Laut Selatan. 此处便是五欲王鼎的藏书。你就是吃准了我惦记水谷天魔的本源。真接近羽化山，你才……我妹妹轻微受人挑拨。 Saat ini terlihat Qing Wei dan teman-temannya sedang cemas menunggu bantuan datang dari sinyal yang dikirim Qing Wei. Setelah beberapa saat menunggu bantuan itu datang, senior Huan Zhen datang ke TKP untuk membebaskan mereka semua. Di tempat yang berbeda saat ini terlihat kapal Fang Han dan teman-temannya sudah sampai ke pintu masuk wilayah Wang Hui. Kini terlihat rombongan dari Tuan Xiao sudah berada di kapal untuk meninggalkan Laut Selatan. Di kapal itu Tuan Huan Zhen juga melakukan pengobatan untuk Tuan Xiao. Dan alangkah terkejutnya, ternyata Tuan Huan Zhen malah membunuh dan menghabisi Tuan Xiao yang sedang dalam keadaan sakit parah. Lalu Tuan Huan menyampaikan kondisi itu kepada Xiaoxi. Dan tentu saja Xiaoxi merasa sangat terpukul dan sedih atas kematian ayahnya. Kini Qing Wei berbincang dengan Tuan Huan. Di sana dia mengucapkan terima kasih karena telah membantu dan menyelamatkannya. Qing Wei di sana juga mengatakan jika ternyata tujuan Tuan Huan untuk mencari kayu itu hanyalah sebuah alibi. Tujuan sebenarnya Tuan Huan hanya untuk mengidentifikasi calon kultivator terbaik di Laut Selatan. Kini Tuan Huan meminta bantuan kepada Qing Wei. Tuan Huan meminta untuk diperkenalkan dengan seorang guru yang ada di sektenya Nona Qing Wei. Tuan Huan juga mengatakan kelak jika para kultivator individu di Laut Selatan memberikan kontribusi dalam perang antara makhluk abadi dan iblis, orang-orang itu juga akan lebih menghormati Qing Wei. Dan akhirnya Qing Wei menyetujui permintaan Tuan Huan. Qing Wei juga mengatakan kepada Tuan Huan jika saat ini mereka masih dalam perjalanan, jadi dia akan memenuhi permintaan Tuan Huan jika dirinya sudah sampai dan kembali ke sektenya. Di sisi lain saat ini terlihat Fang Han dan teman-temannya sudah menyandarkan kapal mereka di pelabuhan wilayah Wang Hui. Xie 姑娘果然聪慧。
Saat ini mereka mengunjungi pasar laut dalam Wang Hui. Di sana terlihat sangat sibuk sekali, ada aktivitas jual beli barang dan juga jual beli seorang budak. Kini mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke pavilion Suwang Gui dulu. Karena di sana adalah tempat hadiah diberikan di Pulau Keabadian Wang Gui. Semua itu diketahui Long Xuan karena dirinya lahir di Laut Selatan dan waktu kecil dirinya pernah bermain di wilayah Wang Hui. Long Xuan terlihat sangat sedih karena melihat para budak diperjualbelikan. Lalu Long Xuan mengatakan jika di dunia Suwang Huang, aturan mengambil dari yang kekurangan tetap tidak berubah. Bagi yang lemah, hidup sendiri adalah kesulitan terbesar dalam hidup. Karena hal itulah menurut Fang Han aturannya harus diubah. Akhirnya kini mereka bertiga sudah sampai di pavilion Suwang Hui dan di sana terlihat sangat ramai sekali. Di sana terlihat Komandan Iblis dan Tuan Kura-Kura tua sedang berbincang, membahas tentang keadaan Laut Selatan. Kura-Kura tua Tuan Suwang Gui itu berkata jika Komandan Iblis itu telah menangani 3 dari 40 iblis pencuri dalam waktu singkat. Di saat yang bersamaan datanglah seorang pelayan yang menghampiri Tuan Suwang Gui dan memberitahukan jika ada tamu kehormatan datang. Mereka ingin mengambil hadiah, lalu Tuan Suwang Gui dan Komandan Iblis berjalan untuk melihat tamu kehormatan itu. Di sisi lain terlihat King Wei dan Tuan Huan menemui tetua sekte dan di sana Tuan Huan mengatakan jika akan terjadi bencana besar. Karena ada satu bintang jatuh, pada awalnya tetua mengatakan jika bintang jatuh merupakan fenomena astronomi. Dan perbincangan itu masih berlangsung. Kini terlihat Tuan Huan memberikan hadiah sebuah buku berharga kepada tetua sekte. Kemudian Tuan Huan pamit. Dan kini Tuan Huan berencana akan berkunjung ke sekte Taiyi. 太医们又何必要封锁白马洲？恐所图甚大。不过幻真游历3界，幻真先生， Saat ini terlihat Fang Han dan rekan-rekannya masih di pavilion Suwang Gui dan kini mereka berada di aula tembaga. Mereka bersama dengan pelayan dari pavilion Suwang Gui. Pelayan itu juga menjelaskan jika aula tembaga itu terbuat dari tembaga murni, yang pada awalnya adalah tempatnya bermeditasi dan latihan Qi. Tempat itu merupakan tempat yang paling rahasia. Pelayan itu lalu mempersilahkan Fang Han untuk menggunakan tempat itu untuk latihan berkultivasi. Beliau akan menjamin dan memastikan jika nantinya tidak akan ada orang yang mengganggunya. Lalu Fang Han berbicara kepada Fang Xiaolin jika dirinya dan Long Xuan akan berkultivasi sebentar. Dia meminta Fang Xiaolin untuk berjaga-jaga di depan. Dia juga meminta Fang Xiaolin untuk tidak pergi untuk menghindari potensi bahaya. Kemudian Fang Han dan Long Xuan memasuki ruangan meditasi. Sebelum memulai meditasinya, tak lupa Fang Han membuat pagar ganda. Itu dilakukan semata-mata untuk melindunginya dari upaya mata-matainya. Di sisi lain, Fang Xiaolin yang berjaga di depan, dia terlihat cemas. Kemudian pelayan pavilion yang melihatnya pun menghampiri Fang Xiaolin. Ternyata di sini dia memiliki misi khusus. Dia membujuk Fang Xiaolin untuk pergi keluar dan jalan-jalan. Sedangkan dirinya pelayan pavilion akan menjaga ruangan Fang Han dan Long Xuan yang sedang bermeditasi. Saat ini terlihat di dalam ruangan meditasi Fang Han dan Long Xuan masih berbincang. Di sana Long Xuan menanyakan alasan Fang Han yang membarter kayu dengan sebuah pedang Long Kuan. Lalu Fang Han mengatakan alasannya adalah karena dia memiliki firasat jika kayu itu merupakan kayu yang istimewa dan luar biasa. Apalagi saat ini Fang Han sedang berkultivasi energi sejati kayu. Jadi mungkin kelak dia Fang Han akan bisa menggunakannya. Lalu Long Xuan juga mengatakan jika menurut pengamatannya, Haisan itu sepertinya bukan orang baik. Dan dia memperingatkan Fang Han untuk lebih berhati-hati lagi dengannya.
Saat ini Fang Han memasuki sebuah tempat tersendiri. Kini dia dan jiwa bawah alam sadarnya sedang mengidentifikasi kayu tersebut. Beberapa kali mencoba untuk memurnikannya, namun hal itu sia-sia. Akhirnya jiwa bawah alam sadarnya mengingat sesuatu dan memiliki sebuah cara. 南海势力驳杂，各怀。天下还没有忘情水渗透不进的东西，但是后来被一位太古大能砍断。 Kata jiwa alam bawah sadarnya, kayu itu merupakan Jianmu, dan kayu itu dikenal sebagai pohon dunia. Kemudian jiwa bawah alam sadar itu menceritakan sebuah sejarah. Jika pada waktu dulu kala sebatang pohon berdiri tegak di pusat langit dan bumi, menghubungkan alam abadi. Namun kemudian kayu itu ditebang oleh makhluk perkasa kuno, sehingga menutup jalur manusia abadi. Namun seiring berlalunya waktu, bahkan penguasa abadi saat ini tidak dapat memverifikasi legenda ini. Fang Han kemudian mempertanyakan tentang dunia abadi. Lalu jiwa alam bawah sadarnya memberi penjelasan jika itu merupakan dimensi ruang dan waktu khusus. Hanya dengan memahami aturan dunia di alam abadi, seseorang dapat menembus penghalang langit dan bumi dan memasuki ruang waktu misterius itu untuk mencapai keabadian. Di sisi lain, Fang Xiaolin saat ini berada di pasar laut Wanggui. Dan dengan kekuatannya dia bisa melihat dan berkomunikasi dengan Tuan Suanggui. Di sana Tuan Suanggui sedang mengintimidasi dan mempengaruhi Fang Xiaolin agar dirinya kembali ke sekte dan tidak menjadi budak lagi untuk manusia. Akhirnya Fang Xiaolin terhasut oleh hasutannya Tuan Suanggui. Kini Fang Xiaolin sudah merusak pasar laut wilayah Wanggui. Di sisi lain Tuan Suanggui terus memprovokasinya sehingga kemarahan Fang Xiaolin tidak tertahankan lagi. Di samping itu Fang Han sudah menyelesaikan kultivasinya dan kini Fang Han sedang keluar dari tempatnya berkultivasi. Kini dia sudah disambut oleh pelayan paviliun. Pelayan itu juga menyampaikan jika Fang Xiaolin berjalan-jalan ke pasar. Dia juga menyarankan Fang Han untuk melihat keadaan Fang Xiaolin di pasar. Tidak menunggu waktu lama lagi, Fang Han saat ini segera bergegas untuk menuju pasar dan melihat keadaan Fang Xiaolin. Lalu Long Xuan yang masih bermeditasi dan mendengar keributan di luar, akhirnya dia menghentikan kultivasinya dan segera membuka pintu. Kemudian dia juga segera menyusul Fang Han untuk menuju pasar. Kini kondisi pasar Wanggui benar-benar kacau akibat dari perbuatan dan kemarahan Fang Xiaolin. Di sana para tetua wilayah Fang Xiaolin sudah mulai murka. Para tetua itu benar-benar akan memberi hukuman kepada Fang Xiaolin. 公子，可有商变之词？罪罚临身，刀。 Tetua itu mengatakan jika ketika hukuman sudah turun, maka seseorang itu harus tahu bahwa hukuman itu tidak bisa dihindari. Tetua itu juga mengatakan jika menghukum pencuri dan bandit adalah jalan prinsip yang paling benar dan jelas. Dan bagi penjahat yang tertangkap, hukuman pantas diberikan. Menurut aturan pasar laut Wanggui yang telah berlaku selama ribuan tahun, Fang Xiaolin harus dieksekusi. Namun Fang Han segera menyelamatkan Fang Xiaolin dari hukumannya. Tentu saja hal itu membuat para tetua semakin murka. Tapi untungnya Long Xuan segera datang menghampiri. Dia segera mengambil alih untuk berbicara dengan para tetua. Long Xuan meminta maaf kepada para tetua. Dia juga menjelaskan jika mereka merupakan pendatang. Mereka tidak tahu akan aturan yang ada di wilayah Wanggui. Di saat para penghukum itu akan menyerang Fang Han dan Long Xuan, mereka segera diselamatkan oleh Panglima Iblis. Di sini Panglima Iblis mencoba untuk membantu dan bernegosiasi dengan para penghukum. Saat ini Tuan Suanggui juga berusaha untuk membantu menjelaskan kepada para penghukum.
Tapi entah apa tujuan dari Panglima Iblis dan Tuan Suwanggui ini. Pada akhirnya Tuan Suwanggui ingin mengambil alih masalah ini. Tuan Suwanggui juga berjanji jika kedepannya mereka bertiga menyebabkan keributan lagi, maka dirinya lah yang akan memberikan hukuman kepada mereka bertiga. Karena para penghukum melihat reputasi Komandan Iblis dan juga Tuan Pavilion Suwanggui sebagai penjamin, maka dari itu para penghukum akhirnya melepaskan mereka bertiga dari hukuman. Setelah mereka bertiga dibebaskan dari hukuman, Komandan Iblis dan Tuan Pavilion Suwanggui pun pamit undur diri. Lalu mereka bertiga kini dihampiri oleh seseorang. Seseorang itu ternyata penduduk asli dari Pulau Naga Barat. Mereka segera memberi hormat kepada Long Xuan. Mereka terlihat senang sekali karena telah bertemu dengan nona mudanya Long Xuan. Kemudian kedua orang itu berniat untuk mengikuti nona mudanya. Akan tetapi hal itu tidak diizinkan oleh Long Xuan. Namun sebaliknya Long Xuan menyuruh mereka pulang ke Pulau Naga, sambil memberikan kabar kepada kerabatnya Long Xuan jika dirinya baik-baik saja.我与那魔帅有救，也多谢阁主。十分担心你。你们回去告诉。 Akhirnya mereka berdua menurutinya, dan tak lupa sebagai bekal, Long Xuan memberi mereka jimat untuk menjaga keselamatan mereka hingga sampai ke Pulau Naga dengan selamat. Lalu kini Long Xuan dan Fang Han yang melihat kondisi Fang Xiaolin yang dinilai masih memerlukan waktu untuk pemulihannya. Dengan sangat terpaksa mereka harus tinggal lebih lama lagi untuk tinggal di wilayah Wanggui. Meskipun mereka juga merasa khawatir karena hal yang ditakutkan Yan Diao dan teman-temannya akan segera menyusul mereka ke wilayah itu. Terlihat Long Xuan dan Fang Han saat ini sedang berjalan sambil berbincang. Dari pembicaraan itu dapat diketahui jika mereka masih mengkhawatirkan tentang Yao Dian dan rekan-rekannya. Mereka khawatir jika Yao Dian menyusul mereka dan membuat keributan di wilayah Wanggui. Kini mereka berdua memiliki rencana untuk memindahkan kapal awan cerah merah dari pelabuhan agar tidak terdeteksi oleh Yao Dian. Ketika mereka melewati pasar, ternyata penjual manisan yang dimakan Fang Xiaolin masih berada di pasar untuk menjajakan manisannya. Gara-gara memakan manisan itu, Fang Xiaolin akhirnya menjadi tidak sadarkan diri dan terluka parah. Pada akhirnya, Fang Han membelit satu tusuk manisan lalu menyimpannya. Saat ini mereka berdua sampai ke pelabuhan. Di sana ternyata mereka sudah melihat Yao Dian dan teman-temannya. Mereka masih mengamati dari kejauhan untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Yao Dian dan teman-temannya. Hal yang tidak disangka, ternyata persembunyian mereka telah diketahui oleh Yao Dian dan teman-temannya. Yao Dian yang melihatnya segera melakukan pengejaran terhadap Fang Han dan Long Xuan. Kemudian mereka berdua masuk ke pasar guna mengalihkan perhatian Yao Dian dan teman-temannya. Di saat Yao Dian dan teman-temannya melakukan pengejaran, mereka semua bertemu dengan Komandan Iblis Ying Tianqi di pasar. Dilihat dari percakapannya dapat diketahui jika Komandan Iblis sedang berusaha untuk melindungi Fang Han dan Long Xuan. Kondisi itu dilihat oleh Fang Han dan Long Xuan dari kejauhan. Saat ini masih terlihat mereka semua sedang berdebat dan adu mulut. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Fang Han. Di saat mereka masih berdebat, Fang Han memiliki rencana untuk pergi dari wilayah Wanggui. Di saat ini Fang Han dan Long Xuan sedang menuju ke kamarnya Fang Xiaolin. Sesampainya di kamar, Fang Han menanyakan keadaan Fang Xiaolin. Untungnya keadaan Fang Xiaolin sudah mulai membaik dan mereka merencanakan untuk pulang.
Di saat mereka masih berbincang, tiba-tiba dari luar Haishan memanggil Fang Han. Setelah Fang Han keluar, Haishan menyampaikan jika dirinya disuruh pemimpinnya untuk menyampaikan pesan kepada Nona Fang Xiaolin. Namun pesan dari pemimpin pesan itu harus disampaikan langsung ke Fang Xiaolin. Sehingga dengan sangat terpaksa, Fang Han pun mengizinkan Haishan untuk menemui Fang Xiaolin. Dan pesan itu berbunyi, 2 hari sudah berlalu. Tentunya cedera Nona sudah jauh lebih baik. Kau, Fang Xiaolin, bisa datang sendiri ke pavilion Suanggui. Dan untuk memenuhi janjinya tempo hari, agar para penghukum di pasar tidak curiga, Nona Fang Xiaolin diminta untuk tinggal sebentar, agar para penghukum tidak merasa curiga. Dan setelah itu, Fang Xiaolin diizinkan untuk pergi. Setelah menyampaikan hal itu, Hasian pun pamit undur diri. Kini Long Xuan mulai berpikir jika pemimpin Suanggui bersikeras untuk bertemu dengan Fang Xiaolin, maka dengan sangat terpaksa kepulangan mereka harus diundur untuk sementara waktu. Kini terlihat senior Hua Tiandu sedang berkunjung ke sekte Taiyi. Di sana dia diantar oleh salah satu murid dan disuruh untuk menunggu sebentar karena murid itu akan memanggilkan ketua mereka. Tidak menunggu waktu lama, ketua sekte Master Hun Tian itu pun datang menemui senior Hua Tiandu. Ternyata maksud kedatangan senior Hua adalah untuk bekerja sama dengan sekte Taiyi untuk menstabilkan dunia. Tak lupa senior Hua juga memberikan hadiah berupa buku kepada tetua sekte Taiyi. Di sisi lain, Fang Han kini telah selesai untuk menyelesaikan kultivasinya. Begitu juga dengan Long Xuan, kultivasinya kini telah meningkat ke level kedua. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Gimana menurut kalian cerita tentang Fang Han ini? Apakah perlu lebih lanjut? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian tentang donghua ini. Oke, sekian dulu dari Mimin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih.